menangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa saya tidak boleh mempublikasikan informasi publik. Bagaimana ceritanya saya tidak boleh mempublikasikan informasi publik? Itu coba surat pernyataan itu apa tuh bunyinya? Dibacain aja lah biar nanti kita bisa dengar bersama. Di sengketa 083 garing 10 Romawi garing KIP Seri PSI garing 2025 antara Dr. Bonatua Siralahi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada hari Senin 1 Desember. Skor sidang dicabut dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Panitera menghadirkan para pihak. Untuk pihak pemohon dapat memasuki dan menempati kursi sebelah kiri, dan termohon dari Kemendikbudristek bisa menempati kursi sebelah kanan. Kurang kursi bisa ditambahkan dari luar. Nanti yang ada dalam kuasanya bisa hadir, tapi tolong disesuaikan kondisi kursi. Pemohon cukup? Masih ada? Masih ada ya. Termohon sudah cukup? Yang hadir 4 orang, masih ada yang ditunggu? Silakan. Yang ada dalam kuasa silakan, masih ada ruangan yang kosong. Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, perlu kami sampaikan bahwa kepada para pihak, pemohon dan khususnya kepada termohon, bahwa ini sidang yang kedua ya. Jadi yang minggu lalu kita sidang pertama, tetapi termohon belum hadir, dan sesuai dengan surat termohon juga untuk minta dijadwal ulang, dan pada hari ini tanggal 1 Desember kita kembali bersidang dengan agenda yang sama, yaitu pemeriksaan awal. Oleh karena itu kami akan kembali memeriksa legal standing para pihak ya, baik itu pemohon maupun termohon, dan silakan perwakilan dari masing-masing pihak saya kira untuk bisa ke depan untuk saling mengoreksi surat kuasa dari masing-masing para pihak. Silakan dari pemohon dengan surat kuasa serta identitas semuanya ya. Silakan perwakilan dari identitasnya. Ya. Ada penambahan, Pak. Kita sama-sama ngecek surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa pemohon. Prinsipalnya Bonatua Siralahi. Ini ada 4 ya. Ada 4 surat kuasa. Semuanya ini berlaku semua ya. Harus melengkapi aja di sini. Baik, kita cek ya. Yang pertama ini yang pertama. Ini, iya, gimana? Baik. Ini yang minggu lalu ya, yang minggu lalu itu yang ada coretan kalau nggak salah ya. Oh iya, ini yang minggu lalu kuasanya, ini sudah diperiksa oleh majelis. Iya, ini tambahan ya, tambahannya yang tidak ada di situ. Yang pertama adalah yang tidak ada siapa? Ini namanya Azam Khan. Ya, ini Azam Khan ya. Azam Khan mana? Baik. Berikut ini surat kuasa Abdul Ghafur sendiri ya. Sama ya, khusus untuk registrasi.
Horas MT Siagian dengan Dame Nilam. Hadir? Yang mana? Identitasnya ada? Lengkap ya? Yang ada KPU-nya, KPU Komisi Pemilihan Umum. Dikdasmen. Ini 083, ini registernya 083. Itu syarat surat kuasa. Ini tetap mau hadir. Ya, ada 4 orang. Boleh satu tapi minggu kemarin kemudian sidang ini ada tambahan apa boleh ya? Yang hadir minggu lalu cuma berapa orang? Kita cek tadi yang masih dalam sidang ini. Ini udah diperbaiki. Udah ya? Udah. Ini yang baru tambahannya. 4 surat kuasa yang baru cuma yang tadi pertama kali aja. Iya. Ini registernya kosong.
Pak hadir nggak? Pak siapa namanya Pak? Pak Paung hadir tidak? Pemohon? Tidak hadir ya? Siapa? Langsung konfirmasi aja. Ada 4 dokumen. Sudah belum ya? Baik, untuk kuasanya ada 4 dan termasuk identitasnya juga sudah dicek. Tidak ada keberatan ya dari semua. Baik, berikutnya kita cross check surat kuasa pemberi kuasanya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ibu Soeharti ya. Ibu Soeharti. Ini atasan PPID ya? Atasan PPID ya, atasan PPID. Kemudian memberi kuasa kepada siapa saja. Yang hadir boleh dikasih. Ini silakan. Coba Bapak cek ya sekalian. Itu untuk 083 ya, register ya, benar ya? Ya. Ini yang hadir 6 orang ini. Mau cek namanya. Ya. Ada dalam kuasanya, Pak. Ya, yang penting ada yang hadir adalah yang ada dalam kuasa, nggak boleh yang di luar itu. Ya. Yang hadir berapa Pak? 6 orang yang hadir ya? Yang ada dalam ruangan besar yang baik, saya tadi tanya ke Bapak yang pakai kacamata berbatik, Bapak ada dalam kuasa tidak? Ada ya. Bapak mau hadir dalam ruangan ini atau bagaimana? Atau tidak? Tidak cukup? Baik, berarti Bapak rela di luar ya? Ya makanya dikonfirmasi aja. Ya, baik. Atas sama siapa Pak namanya? Burhanuddin ya. Baik. Sudah tugas tolong di kursinya di Bapak bisa kalau keterangannya diminta keterangan menjawab kan juga. Malang ya? Silakan Pak Burhan mau masuk sebelum kita lanjutkan. Yang lain sudah ya, cukup ya. Baik,
Saya kira sudah bisa kita lanjutkan. Tadi pemeriksaan legal standing, masing-masing pihak juga tidak ada keberatan dan sudah memenuhi syarat formilnya. Selanjutnya kita akan lanjut pada pemeriksaan jangka waktu permohonan informasi. Majelis membacakan, nanti silakan dijawab ya, dikonfirmasi apakah sesuai dengan ringkasan register ini atau tidak ya. Saya mulai saja. Pada tanggal 23 September 2025, pemohon mengajukan pemohon informasi melalui email bonatua.766hi@gmail.com yang ditujukan kepada ppid@dikdasmen.go.id, pejabat pengolah informasi dan dokumentasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia perihal permohonan informasi publik. Di antaranya 1. Salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 atau UTS Insert Sydney 2006. 2. Salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Saudara pemohon betul? Pas sekali ya, tidak ada perubahan ya. Baik. Selanjutnya saya tanya kepada termohon, apakah menerima surat permintaan informasi dari pemohon? Sesuai ya, tidak ada yang berubah. Saudara terimanya di email ya. Baik. Kemudian pada tanggal 24 September 2025, termohon memberikan jawaban melalui email ppid@dikdasmen.go.id yang ditujukan kepada Bonatua Silalahi, bonatua@766hi@gmail.com yang pada intinya terkait permintaan informasi publik yang saudara ajukan agar saudara dapat melengkapi persyaratan untuk melakukan permintaan informasi publik yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengisi form permohonan informasi. 2. Mengisi form pernyataan penggunaan informasi. Betul? Betul ya? Saudara pemohon betul ya? Ya. Baik. Kita lanjut ya kalau betul. Ini masih berkaitan dengan jangka waktu. Yang ketiga, pada tanggal 25 September 2025, pemohon mengajukan keberatan melalui email bonatua@766hi@gmail.com yang ditujukan kepada ppid@dikdasmen.go.id, atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas jawaban PPID Kemendikdasmen yang tidak sesuai dengan permohonan informasi publik yang diajukan. Betul pemohon? Betul ya, termohon betul ya, terima itu. Baik. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2025, termohon memberikan jawaban keberatan melalui email ppid@dikdasmen.go.id dengan nomor surat 22546-A5-HM.02.02 hal surat tanggapan keberatan yang ditujukan kepada Bonatua Silalahi BB natua@766hi@gmail.com yang pada intinya termohon menjawab terkait permohonan informasi saudara tanggal 26 September 2025 yang ditujukan kepada PPID Kementerian Pendidikan dan Menengah atau Kemendikdasmen tentang salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Sydney 2006 dan salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka. Dapat disampaikan permintaan informasi tersebut tidak dapat diberikan. So jawabannya begitu. Pemohon betul ya? Betul. Menerima surat dari pemohon ya. Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 17 Oktober 2025 dan diregister pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan nomor registrasi 083-10 Romawi /KIP-PSI-2025. Itu alur permohonan jangka waktu permohonan informasi. Majelis telah memeriksa ya sesuai dengan Perpi 1 tahun 2013 tentang permohonan informasi ini memenuhi syarat formil ya. Kemudian berikutnya pemeriksaannya adalah tentang kewenangan. Kewenangan itu ada kewenangan relatif, ada juga kewenangan absolut.
Kewenangan absolut karena ini menyangkut permintaan dokumen, permintaan informasi, maka itu menjadi kewenangan dari Komisi Informasi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya berkaitan dengan kewenangan relatif, karena ini adalah Dikdasmen, maka itu jelas menjadi kewenangan dari Komisi Informasi Pusat ya untuk menyelesaikannya. Saya kira demikian untuk formil dari permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi ini saya kira sudah cukup ya, dan selanjutnya kita masuk kepada pendalaman terhadap pokok permohonan ya. Ada mau sampaikan, silakan. Sebelumnya ada anggota yang mungkin mau menyampaikan. Ya. Halo, terima kasih Ketua. Saya karena ada beberapa dokumen kepada pemohon, saya ingin klarifikasi aja, biar jelas ya, karena ini harus dasar fakta. Itu surat tertanggal 23 September 2025 itu, yang tadi disampaikan oleh Ketua Majelis, itu meminta permohonan informasi publik atas nama siapa? Benar Tuan. Permohonan informasi publiknya itu untuk atas nama siapa? Itu karena di beberapa dokumen ada yang tulis nama, yang tulis tidak. Saya ingin kejelasan aja. Silakan. Ya, itu diganti itu baterainya. Biasanya lah kan lebih sering sidak. Perangkat. Tes, oke. Lanjut. Baik, terima kasih Majelis Komisioner. Jadi semuanya ini saya minta atas nama Gmail saya pribadi, tapi kepentingannya untuk publik. Terima kasih. Kan permohonannya kan ada dua. Ya. Permohonan itu adalah surat keterangan. Yang saya maksud itu siapa subjeknya atas nama siapa? Kan yang minta. Jadi di dalam surat pertama tanggal 23 September, maka dengan ini saya mengajukan permohonan. Saya baca ini suratnya ya. Ya. Masa aja. Maka dengan ini saya mengajukan permohonan informasi publik atas nama titik-titik siapa? Saya ingin memahaminya di situ. Atas nama Gibran Raka Buming Raka. Jelas saya diulang ya. Ya, atas nama Gibran Raka Buming Raka. Stop. Karena di dokumen yang lain tidak ada nama itu, gitu loh. Memahami ya? Saya ingin menjelaskan saja itu nama itu satu. Yang kedua kepada termohon. Termohon adalah Kemendikdasmen. Ini kan kalau yang saya pahamin badan baru ya. Benar nggak badan baru? Sebelumnya ya kementerian. Sebelumnya namanya disebut di situ. Di MIK. Itu udah nyala. Sebelumnya namanya siapa? Izin, Yang Mulia. Sebelumnya Kemendikbudristek. Nah, pecah kan? Menjadi Dikdasmen. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, di tanggal 23 September tadi kan sudah dibenarkan, sudah menerima surat. Apakah permohonan itu memang benar di Dikdasmen atau di kementerian satunya lagi apa tuh? Dikti. Saya jawab aja. Kemendikbudristek di Kemendikdasmen. Iya. Kamu ada nama diktinya, Kemendikdasmen enggak ada kan? Enggak ada. Coba diulang nih. Apakah permohonan informasi publik dari pemohon tertanggal 23 September yang sudah dikatakan diterima oleh termohon benar jatuhnya ke Dikdasmen atau ke BRIN atau ke Kementerian Keuangan gitu maksudnya? Izin Mulia, Yang Mulia, Yang kepada Mulia. Kemendikdasmen. Jadi benar ya? Ya, betul. Kemendikdasmen ya? Karena dia pecah kan? Mengerti nggak, memahami nggak? Ya, betul. Oke, itu aja. Terima Ya. kasih. Kemendikdasmen ini tanggal berapa ya? Mulai disahkan berlaku. 2024 2024 bulan apa? Oktober. Oktober. Itu permintaan informasinya pada tanggal 23 September 2023. Mohon maaf. 23 September 2025. Ya, berarti pada saat itu masih Kementerian Kementerian Dasar dan Menengah ya. Lahir ya. Itu aja yang klarifikasi. Jadi biar nanti lega nomenklaturnya sama ya. Begitu maksud rekaman. Baik. Saudara termohon
Majelis ingin bertanya terhadap permintaan informasi yang diminta oleh pemohon ini, apakah saudara kuasai informasi itu? Anda miliki tidak? 1. Salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Fitnai 2006. Saudara punya nggak informasi itu? Atau dokumen itu? Saudara termohon ya. Izin majelis, Ya. ya, kami menguasai. Dikuasai ya informasi itu. Kemudian yang kedua, salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai. Notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Saudara punya? Untuk notulensi kami tidak menguasai karena Saudara memang tidak ada. menguasai. Saya ulangi lagi ya, dipertegas nanti karena ini menjadi pintu awalnya untuk melakukan pemeriksaan. Saya ulangi lagi, untuk permintaan informasi atas salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Fitnai 2006 dikuasai. Ya. Kemudian yang kedua, salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Saudara pertegas? Kuasai tidak? Iya. Pakai mic ya, karena ini terekam sedang ya. Kan ada 2 permohonan informasi nih. Majelis tanya itu aja dulu. Saudara miliki nggak informasinya? Kuasai nggak? Coba dipahami itu ya. Salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Ya, dalam bentuk aplikasi. Ya, saudara kuasai tidak permintaan informasi yang diminta? Saudara paham permintaannya? Salinan dokumen evaluasi. Berarti kalau dokumen itu kan seperti entah itu dalam bentuk hard copy atau soft copy atau apa namanya, saudara kuasai itu tidak itu dulu? Untuk kalau bentuk dokumen tidak ada yang mulia. Yang saudara kuasai apa? Karena semua permohonan itu dilakukan via aplikasi. Itu kan metode permohonannya. Iya. Lewat aplikasi itu kan cara mengajukan permintaannya. Nah, informasi yang diminta ya, yang nomor 2 itu saudara miliki tidak? Itu maksudnya. Tidak ada yang Tidak ada, saudara tidak memiliki salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai itu. Begitu ya? Sudah pasti jawabannya. Saudara tahu itu siapa yang punya, yang memiliki informasi itu? Ya, ini coba pakai mic aja biar nanti terdengar dengan jelas ya. Prosedurnya memang menggunakan sistem aplikasi yang mulia. Jadi Sistem- tidak manual satu persatu dirapatkan karena permohonannya itu kan tidak sedikit ya. Gitu. Jadi kalau misalkan satu pemohon Apa sih yang Anda punya itu? Coba saudara jelaskan dulu. Majelis kurang paham. ya ada SOP di SOP mana apa yang mulai- misalnya yang berkaitan dengan salinan dokumen ini, ya kan? Anda kan tidak punya dalam bentuk dokumen, tapi yang Anda punya itu dalam bentuk aplikasi. Apakah yang dimaksud oleh pemohon itu ya juga sama dengan apa yang saudara jelaskan begitu? Ini kan kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu begitu, ya. Coba saudara jelaskan dulu. Iya, jadi Yang di saudara punya itu yang seperti apa? ya jadi di dalam prosedur penyetaraan ijazah itu sudah tidak lagi manual yang mulia. Saudara Ya. tidak manual. Tidak manual, Ya, prosedurnya itu prosedur untuk pengajuan penyetaraan ijazah. prosedur dari, itu tidak Kementerian manual. Evaluasi. Jadi betul. secara aplikasi mengajukannya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan Ya, dia baik. dokumennya sudah lengkap, Baik. ya kemudian dinilai oleh tim penilai. Nah, tim dirasa penilai. cukup, ya dirasa cukup centang-centangnya. Tim penilai begitu. itu siapa? Ya dari tim tim penilai ijazah. Tim penilai ijazah. Ya. Saudara tahu itu nama tim penilainya? Ada ya maksud saya? Bukan. Ya di tahun yang saat itu ya. Ah, Ya ada ya. ada. Tim penilainya tuh ada. Terus apa lagi?
Selain daripada prosedur lewat aplikasi, diajukan lewat aplikasi, kemudian berkas-berkasnya itu berkas-berkasnya juga diunggah melalui Diunggah. laman tadi, ya kan? Kemudian dinilai. dinilai Ya, oleh kelengkapannya, tim penilai. kemudian tim penilai. Ya. Baik, setelah itu kalau misalkan dirasa sudah cukup, Dirasa maka, sudah cukup. ya dikeluarkan surat keterangan seperti yang dimaksud. Dikeluarkan surat keterangan seperti permintaan informasi pada poin 1 begitu, ya, begitu. Jadi tidak berbentuk dokumen, ya, Iya. tapi berbentuknya adalah permohonan melalui aplikasi. Tapi nanti salinan itunya nggak ada ya, salinan apa? Dokumen evaluasinya itu misalnya Iya. catatan Karena pengajuan atau apa itu nggak ada ya. Iya, karena sudah by system gitu yang mulia. Sudah by Jadi system. tidak dirapatkan satu persatu gitu. Kalau misalkan dirasa cukup, ya sudah gitu kan. Karena Iya, nanti iya. kalau dirapatkan satu persatu, layanannya tidak prima gitu ya. Jadi dalam satu berkas saja begitu permohonannya ya. Iya. Kan tetap walaupun menggunakan aplikasi gitu ya, tapi kan ada berkas yang diajukan begitu. Betul, tapi berkasnya bukan berkas fisik gitu. Bukan berkas elektronik. fisik. Iya, maksudnya bukan berkas fisik, tapi berkas elektronik yang di-scan begitu ya. Benar. Iya, itu maksudnya dokumen. Iya. Itu ada. Ada ya. Itu maksudnya dipertegas ya, walaupun sistem untuk mengajukannya itu menggunakan aplikasi, tapi dokumennya itu melalui tetap di-scan begitu ya, Iya, oleh pemohon informasinya, kan begitu. Benar. Maksudnya oleh pengaju untuk mendapatkan salinan keterangan kesetaraan itu, gitu ya. Iya. Baik, jadi tetap ada gitu ya. Anggota ada yang mau perdalam? Izin Ketua. Ya. Jadi untuk penilaian kesetaraan ijazah ini, Kemendikti punya sistem, ya. Kemudian di Gasmen punya sistem. Ada seseorang mengajukan kesetaraan. Nah, dalam mengajukan itu kan harus disertai dengan syarat-syarat. Syarat-syarat itu dalam bentuk dokumen tertentu, sebagaimana diatur oleh ketentuan, gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya mau langsung kepada bentar. Dokumen-dokumen tersebut setelah masuk pada sistem sebagai kelengkapan, kemudian kan diproses juga oleh sistem, ya kan. Petugas hanya tinggal mengkonfirmasi saja sesuai dan tidak sesuai. Outputnya apa, Mas? Output dari output dari penilaian tersebut. Iya, outputnya centang-centang kelengkapan dokumen, lalu setelah itu didraftkan surat keterangan, lalu ditandatangani oleh pimpinan. Baik, ini ada berkas yang dimasukkan. Ya. Petugas melihat checklist, sudah sesuai, lengkap dan seterusnya. Betul. Itu ada print out-nya. Iya. Ada print out-nya ya. Iya. Ada kemudian ada pengesahan dari pihak yang berkaitan. Benar. Nanti kalau misalkan sudah dirasa lengkap oleh tim penilai, maka diajukan oleh pimpinan untuk pengesahannya itu pada daftar checklist itu atau pada lembar yang lain? pada lembar yang lain. Pada lembar yang lain. Nah, lembar lain itu outputnya apa, Mas? Ya, surat keterangan tadi. Oh, surat keterangan ya. Surat, jadi outputnya surat keterangan. Betul. Jadi ada permohonan penyetoran ijazah, diperiksa oleh sistem sesuai. Ya. Kemudian ada surat keterangan, surat setara yang itu sudah ditandatangani oleh pejabat yang berkaitan. Gitu ya? Benar ya. Baik. Nah, ini karena di sini nanti silakan ini untuk pemohon. Apakah pemohon itu butuh syarat-syaratnya yang disampaikan itu, ataukah nanti output akhirnya atau yang checklistnya itu, ya kan, nanti silakan kita dalami. Karena di sini kan salinan notulensi rapat tim penilai oleh termohon dinyatakan itu tidak ada karena sudah digantikan oleh sistem. Outputnya 2 daftar checklist bahwa dokumen A, B, C, D dan seterusnya sesuai ketentuan itu ada semua. Baru kemudian Kemendikbud mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berkaitan. Itulah pengganti dari notulensi sebenarnya. Iya. Gitu ya, pengganti. Dan apakah itu yang diminta oleh pemohon, ya kan?
atau kemudian yang diminta itu adalah berkas yang lain, nanti kita dalami lagi. Yang jelas bahwa pemohon betul tidak menguasai salinan, tapi mempunyai berkas dalam bentuk checklist tadi sama surat keterangan ya. Itu ya. Oke. Ya. Jadi saya ulangi lagi, yang dimiliki oleh termohon yaitu checklist ya, ya kan. Nah, checklist itu form ya modelnya ya. Iya, form yang dimiliki itu kemudian oleh tim penilai dicek gitu ya kelengkapannya. Benar. Kemudian menghasilkan surat keterangan. Catatan-catatan itu nggak ada ya. Ya, checklist itu ya. Jadi nggak ada misalnya pendapat misalnya itu nggak ada ya. Pokoknya checklist itu aja. Iya, baik. Nah, saya tanya kepada saudara pemohon ya, tadi udah mendengarkan apa yang dikuasai oleh termohon. Apakah saudara ya dalam permintaan informasi yang nomor 2 itu mau meminta tentang checklist atau yang berupa checklist itu kan berupa notulensi ya, nggak ada notulensinya ya. Apakah checklist itu termasuk di dalam dokumen yang saudara ingin mintakan? Begitu. Silakan. Ya, begini. Jadi ada 2 kan situ permintaan. Kalau yang satu udah clear lah ya. Yang satu surat keterangan ya. Apakah benar, saya mau bertanya dulu, apakah benar pada 6 Agustus 2019 bahwa Dirjen telah mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini memberikan bahwa Gibran bla bla telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Itu ada surat keterangan yang diberikan ke KPU. Apa benar pernah menulis itu? Iya, memberi keterangan itu. Baik, saya kira kita belum sampai ke situ, ya. Kita ingin mengkonfirmasi dulu tentang penguasaan atas informasi ini. Ya, dimaksud jadi punya tadi. Iya, jadi kan kita lagi mengkonfirmasi kepada termohon apakah memiliki atau menguasai informasi yang diminta oleh pemohon itu. Ya, nomor 1 kan udah clear nih ada. Ya, nanti akan kita dalami apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi pertanyaan dari pemohon ini mendahului maksud saya. Ya, saya coba dulu mengkonfirmasi jadi biar kita tidak tumpang tindih nantinya. Begitu ya. Jadi dalam mengkonfirmasi enggak tumpang tindih. Jadi kita berurutan ya. Baik. Nah, sekarang termohon nomor 1 udah clear, tadi sudah memiliki ya. Kemudian nomor 2, salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat. Baik ya. Kemudian yang dikonfirmasi oleh termohon mereka memiliki checklist. Apakah saudara ingin meminta checklist yang sama dengan salinan dokumen evaluasi itu? Ya. Itu yang saya minta. Baik, ya. Majelis Komisioner, termohon yang kami hormati. Jadi dari 2 dokumen ini sebenarnya punya korelasi ya, related gitu. Ya, kalau yang pertama terkait dengan salinan surat keterangan, oke, dikuasai. Nah, sekarang kami minta supaya ada salinan atau satu bukti baik berupa apapun yang dikuasai atau dimiliki oleh termohon terkait dengan hasil penilaian tim atau pihak yang bertanggung jawab dalam menerima semua dokumen yang disubmit melalui aplikasi, yaitu berupa ijazah yang didapatkan dari universitas atau sekolah dari luar negeri. Kemudian adakah bentuk format yang isinya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik bahwa hasil kerja itu telah melalui satu proses yang valid, akurat, sehingga keluar surat keterangan kesetaraan pendidikan grade 12 UTS in search atas nama Gibran Raka Buming Raka itu tidak ujuk-ujuk, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya yang ingin kami minta. Jadi, kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan akuntabilitas dan integritas Kementerian Dikdasmen dalam memberikan penyetaraan pendidikan baik sekolah dasar, menengah, kemudian juga perguruan tinggi kepada masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang melakukan pendidikan di luar negeri. Karena kalau tidak dilakukan penilaian dan kebenaran terhadap bukti yang mereka miliki, maka menurut saya, menurut kami selaku pemohon, berarti siapa saja dan dengan dokumen palsu kemudian memohonkan untuk mendapatkan surat keterangan kesetaraan pendidikan dari luar negeri,
kemudian diterima saja oleh kementerian dan dikeluarkan surat keterangan tanpa punya satu dasar kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kami minta. Sudah dipahami ya. Saudara termohon, ya, saudara punya apa bukti-buktinya? Ada nggak bukti-bukti yang saudara miliki sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh saudara pemohon? Ya. Ya baik. Apa saja yang Anda miliki terkait dengan ya lahirnya salinan surat keterangan ini? Ada dokumen apa saja selain daripada checklist atau apa begitu? Ya, baik, sebagai dasar untuk pengeluaran dokumen ini. Jadi untuk pengeluaran dokumen penyertaan ijazah itu memang ini bukan buat yang saudara pemohon ini sampaikan saja ya. Majelis bukan bertanya bukan buat pemohon atau apa. Anda miliki apa saja gitu. Ya kan? Kita lagi mengkonfirmasikan tentang salinan dokumen evaluasi ini gitu kan. Tadi saudara sudah mengkonfirmasi tidak memiliki dalam bentuk dokumen tapi ada checklist. Checklist itu adalah penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, ya kan? Nah, kemudian pemohon penyetaraan itu mengupload ya melalui aplikasi yang saudara punya. Nah, selain daripada checklist itu saudara punya apa lagi begitu? Ya, misalnya ada tim penilai, ya. Kemudian ada checklist atau ada catatan-catatan apa begitu ya. Jadi kita jangan bicara dulu pemohon punya kepentingan atau tidak begitu. Kita ingin tanya dulu begitu ya. Anda punya apa terkait dengan pertanyaan atau permintaan informasi nomor 2 itu? Ya, makasih. Sebagai dasar lahirnya surat keterangan itu maksudnya ya. Jadi sesuai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan terdiri dari dokumen identitas pribadi yang bersangkutan dan dokumen akademik. Ulangi lagi, Mas. Ya, dokumen identitas pribadi yang bersangkutan. Dokumen identitas pribadi yang bersangkutan. Pribadi pemohon ya? Iya, pemohon. Ya, kemudian identitas dokumen akademik. Akademik. Iya, yang bersangkutan. Yang bersangkutan, terus itu ya? Ya, 2 hal itu. Surat permohonannya ya? Iya, beserta surat permohonannya. Baik. Kemudian sudah diupload. Ya, dari dokumen-dokumen itu dinilailah, diperiksa kelengkapannya, diupload. Ada aplikasi khusus ya? Iya, betul. Apa nama aplikasinya? Namanya e-layanan. E-layanan. Terus melalui e-layanan melalui e-layanan dari dokumen pribadi yang diunggah, kemudian dokumen akademik yang diunggah itu diterima oleh tim sekretariat. Diterima oleh tim sekretariat. Ya, dan dinilai oleh tim penilai. Ya, kemudian dari dokumen dinilai oleh tim penilai. Dinilai oleh penilai ya. Iya. Terus? Ya. Kemudian dari tim penilai ya memberikan pertimbangan mulai dari kelengkapannya. Ini internal ya, nggak ada eksternal ya? Iya, internal dari. Internal ya, tim biasanya kami internal, dari direktorat terkait ya. Baik. Dari direktorat terkait sesuai dengan jenjangnya untuk menilai apakah dokumennya ini sudah lengkap dan sesuai. Ketika dinyatakan lengkap dan sesuai, maka bisa dibuatkan draft surat keterangan untuk dilaporkan ke pimpinan untuk ditandatangani. Kira-kira seperti itu. Jadi draftnya sampaikan ke pimpinan. Yang mengesahkan siapa? Maaf? Yang mengesahkan siapa? Yang mengesahkan adalah pimpinan, Pak. Pimpinan itu siapa? Sekretaris Direktorat Jenderal. Sekretaris ya? Iya. Sekretaris Direktorat ya? Iya. Sekretaris Direktorat. Sesdikjen. Sesdikjen. Iya. Sesdirjen ya? Sesdikjen. Sesdikjen. Dikjen apa, Mas? Saat itu Ditjen Dikdasmen ya, saya lupa. Sudah Pak Udasmen ya? Ya. Dikdasmen ya? Itu ya, itu alurnya ya? Lalu ada regulasi nggak? Misalnya ya, biasanya kami mengatur pakai SOP di internal kami. SOP-nya apa? Iya. Ada SOP-nya? Ada SOP-nya. SOP ya. SOP itu berbentuk apa? Dia prosedur operasional standar POS gitu di Sekretariat Direktorat Jenderal di mana diatur di dalam tentang seluruh pos yang layanan yang ada di kementerian. Iya, maksud apa berbentuk peraturan, surat keputusan atau apa itu? SOP-nya. Bentuknya ya ini saya ini kan tadi alurnya ya, ini alurnya ya. Begitu ya, mulai dari penerimaan berkas sampai penerbitan surat keterangan. Nah, itu dasarnya ada nggak? Ya, kalau dasar-dasarnya kita mengacu kepada 4 hal, Pak.
pertama Permendikbud nomor 11 Permendikbud tahun 2018. nomor tahun 2018 ya. Iya. Nomor berapa? Nomor 11 tahun 2018. Nomor 11 2018. Ya, Terus Junto Permendikbud nomor 9 tahun 2019. Permendikbud nomor berapa? Nomor 9 Nomor 9 tahun 2019. 2019 ya. Terus Ya, tentang organisasi dan tata kerja organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan tata kerja Kebudayaan. ya. Terus Kemudian yang keduanya peraturan menteri. Ya, silakan. Izin yang mulia menambahkan. Jadi ada 4 peraturan yang menjadi dasar terkait dengan SOP ini diterbitkan atau ditandatangani. Jadi satu tentang tadi yang disampaikan Pak Yusuf tentang Permendikbud nomor 11 tahun 2018 Junto nomor 9 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74 tahun 2015 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendikbud. baik itu ya. Terus ada 2 lagi. 3 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah. Jadi kalau di Permenpan ini emang setiap pelayanan itu diharuskan kita punya pos. Yang penting itu saudara ada SOP ya. Ada. Jadi saya ingin menanyakan itu dulu. Jadi prosedurnya tadi udah saudara jelaskan, kemudian dasar hukumnya sudah saudara jelaskan. Nah, saya ingin tanya kepada pemohon ini, yang saudara minta itu apakah sama dengan yang dijelaskan itu? Baik. Ini kan berkaitan dengan penguasaan informasi terkait dengan permintaan saudara nomor 2. Uraiannya biar lebih jelas gitu. Silakan. Izin majelis komisioner. Jadi mungkin saya harus terangkan bahwa saya memegang barang bukti resmi surat keterangan ya dari tahun 2019. Jadi ini dasar saya bertanya bahwa disebut di situ telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK permintaan akuntansi dan keuangan Indonesia. Tentunya saya ingin bertanya, ini ada kalimat dinilai, apa yang dinilai? Berarti kan dia harus menyerahkan sesuatu yang untuk dinilai. Terus dinilai ini relatif terhadap apa? Berarti ada standar penyetaraan, peraturan perundang-undangan mana yang menyetarakan sehingga keluar bahasa ijazah beliau itu setara dengan SMK, kejuruan akuntansi. Iya, maka tadi kan udah ditanya oleh majelis ya peraturan-peraturan yang menjadi dasarnya itu. Oleh karena itu majelis ingin tanya ini kan kita masih berkaitan dengan penguasaan termohon terhadap informasi. Karena ini kan biar bisa dijelaskan. Kalau di sini kan dokumen ya apa tadi? Dokumen salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat. Maka kita uraikan apa saja yang ada di dalam itu, ya kan? Nah, kemudian sudah terurai nih. Ya, ada regulasinya, SOP-nya, kemudian ada alurnya juga tadi yang dilakukan oleh termohon begitu. Nah, apakah itu yang ingin saudara minta gitu? Benar majelis, Benar, tapi ya? ini diperdalam lagi. Nanti diperdalam lagi. Bahwa saya meminta mata pelajaran apa saja yang disetarakan itu sehingga setara dengan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Baik. Ya. Terima kasih. Baik, ya itu tambahan saudara nanti ya, tambahkan. Mata kuliah apa tadi maksudnya? Mata pelajaran SMA ya? Iya, mata pelajaran yang setara dengan SMA. Yang disetarakan sehingga setara dengan SMK Perminatan Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Baik. Ada tambahan lagi Ya, teman-teman? begini, tadi kami sudah membacakan surat resmi ya yang didapat langsung. Ini kan ada, ya, makanya itu berhubungan sebenarnya. Ini kita kan baru bicara nomor 2, saya ini hubungkan dengan yang nomor 1. Nah, di sini dinyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Artinya,
kan dia punya referensi. Kok bisa menyebabkan itu? Nah, surat yang didapatkan sehingga keluar keterangan ini itu dipunyai apa tidak? Dokumen yang dari sononya, dari sekolahnya. Ya. Ini penting sekali ya. Ini kenapa kalau memang ada, kenapa surat keterangan? Bukan ijazah itu, keterangan itu yang dapat langsung dari SMA itu yang diberikan. Kan agak aneh. Soalnya ini kan mereferensi sesuatu yang ada di kuasai. Ini kan telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insyad, kan begitu. Nah, berarti kan ada dokumen pendukung ini yang sehingga terjadilah wording ini, ketentuan. Ya itu. Baik, jadi ya. ini sebenarnya Kita udah masih nyambung dengan notulen rapat dan sebagainya, ini pasti itu pun dibicarakan. Ya, nanti ada mekanismenya saudara Iya, untuk makanya memperdalam saya itu ya. bilang punya Baik. nggak referensi Baik. sehingga surat ini keluar. Iya. Dan surat ini agak aneh sih sebenarnya, tapi oke lah. Itu udah masuk substansi, Pak. Nanti Iya. kita akan perdalam lagi Baik, ya. Pak. Kita lagi mengurai apa yang dimaksud dengan permintaan nomor 2 itu dari saudara. Iya, Itu maksudnya referensinya ya. apa? Baik. Gitu. Nanti Izin, saya Pak. akan memperdalam itu nantinya. Iya, iya, gitu. terima kasih. Izin Ya. Majelis Komisioner, izin. Ya. Izin ya, saya tambahkan sedikit. Ah. Tadi dari yang dijelaskan oleh termohon tadi, dari mulai dasar, kemudian dasar dilakukan penilaian sehingga keluar surat keterangan, yaitu didasarkan pada 2 dokumen ya, yaitu dokumen identitas pemohon atas nama Gibran Raka Buming Raka, kemudian dokumen identitas akademik yang didapat dari luar negeri ya, betul ya. Kemudian itu dimasukkan lewat aplikasi, kemudian dari situ keluarlah hasil penilaian dari tim penilai. Kemudian dari tim penilai ini diberikan kepada pimpinan untuk diterbitkan surat keterangan yang kami minta di poin nomor 1, betul ya? Klarifikasi, oke. Nah, yang ingin kami minta kejelasan terkait dengan penguasaan informasinya adalah dari tim penilai sehingga keluar surat keterangan kesetaraan pendidikan itu bisa kami akses nggak itu dari tim penilainya? Apakah tim penilai itu memberikan penilaian atas 2 dokumen, yaitu dokumen identitas pemohon dan dokumen identitas akademik yang didapat dari UTS Insearch itu, apakah hanya dalam bentuk lisan saja, ataukah memang itu tertulis di dalam satu dokumen? Karena ini yang sebenarnya kami minta gitu. Kalau memang itu bisa dibuka kepada publik dan itu menjadi bagian dari yang kami mohonkan, tentu ini akan menjadi satu transparansi bahwa salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan atas nama Gibran Raka Buming Raka itu tidak dilakukan berdasarkan hasil tim penilaian yang disampaikan kepada pimpinan itu secara lisan, tetapi secara tertulis, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan kepada publik gitu. Jadi kami minta supaya tim penilai itu bukan cuma sekedar checklist ya. Kalau checklist kan ada di dalam aplikasi. Tapi dari hasil checklist dokumen itu kemudian keluar hasil tim penilaian oleh tim penilai. Nah, hasil penilaian oleh tim penilai yang diberikan kepada pimpinan itu, apakah hanya dalam bentuk lisan saja? Pak Pimpinan, kami sudah melakukan penilaian terhadap dokumen atas nama Gibran Raka Buming Raka sehingga bisa dikeluarkan surat keterangan kesetaraan, ataukah Pak Pimpinan, inilah hasil penilaian kami. Nah, itu kan tentu tertulis gitu. Kan tidak Ya, disampaikan secara lisan. Itu yang kami minta. Itu yang kami minta, Pak. Itu yang kami minta. Kita pahami apa yang saudara minta, kita lagi mendalami itu, ya kan, nanti saudara bisa memperdalam dari yang dimaksud dengan dokumen itu tadi, begitu ya. Baik, saya kira udah cukup ya untuk pemohon ya, sebentar dulu. Saya mau tanya dulu kepada termohon, saudara sudah jelas ya apa yang diminta oleh pemohon. Lalu berikutnya pertanyaan majelis, ini ya, saudara ini tidak memberikan informasi apapun ya kepada pemohon ya. Ketika diminta itu tidak mendapatkan informasi atau dokumen ya, ditolak, intinya begitu ya, ditolak. Nah, kenapa permintaan informasi itu ditolak oleh termohon? Ya, baik, izin di majelis komisioner, kami memiliki tentunya untuk mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan dengan Undang-Undang 14 2008, kemudian Perki nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, kemudian juga dengan dasar Permendikbudristek nomor 69 tahun 2024 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kemendikbudristek.
bahwasanya untuk melakukan permintaan informasi publik ada beberapa persyaratan yang harus Apa saja wajib syaratnya, Mas? Langsung to the point, ya. dipenuhi oleh pemohon. Yang pertama adalah mengisi formulir permohonan informasi publik. Formulir ya, terus Kemudian mengisi formulir pernyataan penggunaan informasi. Yang ketiga adalah melampirkan data salinan identitas pribadi apabila itu perorangan. Iya. Gitu. Ada yang- 3 itu ya syaratnya Iya, ya. betul, Ada 3 itu. formulir, membuat surat pernyataan, dan itu apakah berlaku untuk semua permintaan informasi? Untuk seluruh permintaan Untuk informasi. seluruh permintaan informasi itu berlaku. Betul. Nah, Kecuali informasi yang kedua. diminta pemohon ini menurut saudara dikecualikan tidak? Informasi- Termasuk dokumen dikecualikan tidak? Informasi yang diminta. Yang diminta ini kan ada 2 poin itu ya, ada Betul. 2 itu. Itu informasi dikecualikan atau informasi terbuka? Informasi yang diminta ini berdasarkan hasil uji konsekuensi kami itu adalah informasi yang dikecualikan. Yang dikecualikan yang mana? Yang permintaan nomor 1, nomor Permintaan 2? nomor 1 dan nomor 2. Sudah ada uji konsekuensinya? Sudah ada uji konsekuensi. Tanggal berapa Anda lakukan uji konsekuensi? Uji konsekuensi itu kami lakukan di sekitar bulan Juli. Bulan Bulan Juli Juli tahun 2025. Jadi sebelum ada permintaan informasi, Sebelum ada saudara permintaan sudah informasi publik ini. mengecualikan ya. Baik ya. Kemudian saudara tidak, ketika tanggapan kepada pemohon itu, saudara hanya meminta pemohon untuk melengkapi formulir pernyataan identitas. Yang tidak dipenuhi apa? Formulir permintaan informasi dan juga formulir pernyataan penggunaan informasi. Yang tidak dipenuhi, 2 itu yang pemohon tidak mengisi formulir mengisi pernyataan. formulir, kemudian Mengisi pernyataan, surat pernyataan penggunaan surat informasi. pernyataannya itu yang tidak dilengkapi oleh pemohon. Identitas ada, Identitas ada. alasan atau tujuan permohonan informasi untuk digunakan apa ada? Ada. Ada ya, Ada alasan tertulis untuk dalam apa ada. email tersebut. Ya, cuma yang formulir dan pernyataan yang Betul. tidak dilengkapi oleh pemohon. Kemudian apa upaya Anda untuk mendorong agar pemohon melengkapi itu? Tentunya berdasarkan keterangan dari pemohon di tanggal 24 itu kami bersurat mengirimkan email. Mengirimkan email untuk mengisi formulir tersebut. Namun di tanggal 25 pemohon langsung menyatakan keberatan, menyerahkan keberatan kepada atasan PPID. Baik. Gitu. Itu ya. Keberatannya jadi, apa? Saudara. Keberatannya itu tadi tidak bersedia mengisi surat pernyataan itu. Tidak bersedia untuk mengisi surat pernyataan. Betul. Ya. Baik, tapi saudara sudah perlihatkan surat pernyataan. Sudah kami lampirkan juga di dalam email tersebut. Lampirkan Ya. di dalam SOP itu, kemudian oleh pemohon tidak dilengkapi begitu Betul. ya. Kemudian pemohon tidak memberikan informasi karena pemohon tidak melengkapi ini. Betul. Ya, tetapi kemudian informasi itu dikecualikan ya Betul. oleh saudara ya, baik pada permintaan nomor 1 maupun permintaan nomor 2. Selanjutnya kepada pemohon ya, apa alasan saudara itu tidak mengisi formulir atau pernyataan dari SOP ya, SOP permohonan informasi dari termohon ini? Apa ada alasan yang bisa saudara jelaskan? Baik, terima kasih Majelis Komisioner. Jadi alasannya sederhana, bahwa saya meminta untuk kepentingan publik dan saya meminta juga atas nama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saudara termohon memaksa saya seakan-akan saya harus punya hubungan perdata antara saya pribadi dengan pendataan publik, karena saya dipaksa menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa saya tidak boleh mempublikasikan informasi publik. Bagaimana ceritanya saya tidak boleh mempublikasikan informasi publik? Itu coba surat pernyataan itu apa tuh bunyinya? Dibacain aja lah biar nanti kita bisa dengar bersama. Itu kan pendek ya, nggak lama juga dibaca. Jadi formulir pernyataan permohonan informasi dibuat rangkap 2, nama, alamat, nomor telepon, informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, menerangkan bahwa poin pertama, pemohon informasi publik bersedia untuk tidak memindahtangankan data dan atau informasi asli yang diberikan oleh Kemendikdasmen kepada pihak manapun. Poin kedua, pemohon informasi publik siap menerima sanksi apabila menyalahgunakan tujuan permohonan informasi. Poin ketiga, pemohon informasi publik bersedia menandatangani pernyataan ini di atas materai sejumlah sesuai ketentuan yang berlaku dan bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila melanggar butir-butir pernyataan ini. Jakarta, pemohon informasi bermaterai
Dibuat di sini keterangan diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permintaan informasi publik. Begitu majelis. Itu ya. Jadi jadi saudara tidak mengisi karena bertentangan dengan undang-undang terkait informasi publik. Ya, baik. Kemudian majelis yang tanya, saudara itu tujuan untuk mendapat informasi itu apa sebetulnya, dan apa sih hubungannya dengan kebutuhan Anda selaku pribadi begitu? Silakan bisa diuraikan. Baik, Yang Mulia. Ya, majelis saja. Majelis. Terlalu mulia nanti. Jadi saya kan peneliti. Iya, peneliti ya. Terindeks Scopus. Jadi saya sudah menerbitkan working paper saya di SSN secara internasional berjudul Testing the Authenticity of Public Official Diplomas in Indonesia, Scientific Study of the Jokowi Dodo Case. Jadi saya meneliti untuk semua pejabat publik yang bermasalah ijazahnya, meskipun fokusnya untuk Joko Widodo. Kebetulan yang saya minta ini, beliau ini adalah termasuk dalam lingkaran yang dipermasalahkan publik. Karena ini jadi kuat, karena memang ini sepertinya seperti satu rangkaian. Nah, dari situ saya meminta informasinya untuk kelanjutan working paper saya yang dapat di-download di SSRN. Seperti itu Yang Mulia, majelis. Iya, iya. Terima kasih. Begitu ya. Ya. Nah, memang jadi surat keterangan Gibran Rakabuming Raka ini ada hubungannya dengan penelitian saudara. Ada, jelas. Ada hubungannya ya. Ya. Ya kan? Tadi kan keberatan dari termohon tidak agar saudara mengisi formulir, kemudian saudara tidak mau mengisi formulir, ya kan? Karena takut disalahgunakan atau apa. Nah, memangnya dalam penelitian saudara itu, apakah nanti surat keterangannya harus saudara tampilkan di dalam penelitian itu atau bagaimana? Atau ini hanya untuk konfirmasi data saja? Saya harus uji data, majelis. Saya sudah dapat sebenarnya dari medsos yang saya minta. Tapi apa artinya sebuah data tanpa teruji? Artinya saya harus bisa membuktikan, menguatkan publik bahwa data saya ini A1 atau bahasa kerennya data primer yang sudah lolos uji. Seperti itu. Baik. Masih ada tambahan dari pemohon? Penjelasannya silakan. Terkait pertanyaan majelis ya, jadi jangan muter kemana-mana dulu ya. Baik. Nah, terkait dengan penolakan dari termohon terhadap informasi karena pemohon tidak mengisi formulir, kan begitu ya. Baik. Ada yang mau dijelaskan di situ? Serta kepentingan pemohon terhadap informasinya itu, ya. Baik. Ya, silakan. Ya, itu nanti pertanyaannya Pak. Kita ini belum sampai ke sana ya. Kita masih mendahului. Nanti silakan ya. Bisa diperdalam pertanyaan itu untuk sidang berikutnya ya. Baik. Ada? Silakan. Oke, terkait dengan kepentingan pemohon atas informasi itu dan juga mengapa pemohon tidak mau mengisi formulir itu, kan tadi udah sebenarnya ya. Begitu. Silakan. Ada baik, Majelis Komisioner. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pemohon prinsipal bahwa dokumen yang dibutuhkan itu dalam rangka penulisan karya ilmiah yang diupload di jurnal internasional. Tadi disampaikan judul bahasa Inggrisnya, jadi kalau di Indonesia kan itu judulnya adalah Uji Keaslian Ijazah Pejabat Publik di Indonesia, Studi Kasus Kajian Ilmiah atas Kasus Joko Widodo. Karena ijazah Pak Gibran Rakabuming Raka ini juga saat ini menjadi pusat perhatian publik dan masih juga menjadi salah satu bagian dari Pak Joko Widodo yang menjadi case di dalam penelitian ilmiah ini, maka beliau juga mengajukan agar supaya data-data yang berkaitan dengan polemik kesetaraan ijazah yang didapatkan dari luar negeri kemudian disetarakan dengan grade 12 di Indonesia itu kemudian harus mendapatkan keasliannya gitu. Kenapa? Ini saya kembali kepada hasil kajian ilmiahnya ya atau draft penulisan ilmiahnya. Di dalam poin rumusan masalah di sini penulis menyatakan bahwa
ada beberapa masalah yang diteliti dalam case ini, yaitu yang pertama bagaimana metode ilmiah dan hukum untuk menguji keaslian ijazah S1 Pak Joko Widodo, kemudian dengan pejabat publik yang lain. Kemudian yang kedua, apa standar pembuktian yang dapat dipakai untuk menilai keaslian ijazah dan bagaimana praktek verifikasinya. Majelis sudah paham ya. Ya, jadi berarti itu yang sebetulnya related itu dengan hanya alasan bertanya kepada pemohon tujuan dari penggunaan informasi itu. Kan begitu ya? Iya. Ternyata tadi diuraikan bahwa tujuannya adalah untuk melengkapi data ya di dalam hal untuk menyelesaikan penelitian itu kan. Iya, Nah, betul. jadi kalau soal isinya itu nanti lah itu Iya. cerita urusannya pemohon lah itu Iya. ya. Iya. Kita hanya nanya Anda butuh informasi atau Iya. dokumen itu untuk apa? Sudah dijelaskan. Iya. Ya. Iya, Baik. baik. Kemudian saya tanya termohon, saudara mengecualikannya informasi ini. Ya. Jadi sidang kita berikutnya itu karena sudah dikecualikan tidak mungkin ada mediasi saya kira. Jadi langsung aja masuk kepada pembuktian. Sidangnya minggu depan. Saudara belum uji konsekuensinya. SK uji konsekuensi dengan berita acara uji konsekuensinya. Nanti saudara kasih pada pemohon juga ya SK uji konsekuensi ya. Begitu. Jadi minggu depan saudara kita pemeriksaan uji konsekuensi, kemudian termasuk juga penyerahan alat bukti ya. Jadi sekaligus juga saudara siapkan bukti-bukti pendukung dari uji konsekuensinya. Maksudnya sekaligus nanti kita kalau saudara menghadirkan saksi atau ahli juga silakan disampaikan. Pun demikian terhadap pemohon ya. Jadi biar sidang kita cepat aja. Lama tapi sekaligus bisa cepat selesai begitu. Daripada kita berlama-lama bolak-balik dalam sidang. Paham ya? Begitu. Saya kira itu alurnya. Nanti silakan diperdalam di dalam persidangan itu. Kalau mau menghadirkan saksi atau ahli silakan. Setelah kita lakukan pengecekan terhadap uji konsekuensinya, kemudian penyerahan alat bukti ya. Kita lanjut pada pemeriksaan saksi kalau ada yang mau dihadirkan termasuk ahli. Begitu ya. Termohon paham? Paham ya? Pemohon Berarti paham. majelis komisioner, majelis izin, berarti hasil uji konsekuensi yang dilakukan tahun 2022 itu bisa kemudian kami akses ya? Bisa, sehingga nanti bisa. untuk kepentingan Bisa. pembuktian kami di SK uji bukan dokumennya ya. Oh, SK-nya. SK. Jadi bukan di saudara langsung minta nanti dokumennya bukan ya. Itu kewenangan majelis nanti untuk lain-lain. Saudara hanya boleh mendapat akses SK uji konsekuensi dan berita acaranya. Nah, dari situ kan ada dasar hukumnya. Ya, konsekuensi bahaya ketika dibuka publik dan sebagainya. Nah, dari situ nanti saudara membuktikan ya dengan alat bukti. Pun demikian termohon ketika melakukan uji konsekuensi tentu harus menguatkan alasan kenapa itu dikecualikan ya berdasarkan landasan hukum dan konsekuensi bahaya serta retensi waktunya juga di situ. Ya, jangka waktu pengecualiannya ya. Saya kira cukup. Ada Komisioner, saya ingin bertanya sebenarnya. Saya bertanya begini kenapa? Karena saya tidak menemukan daftar informasi yang dikecualikan yang dimaksud di mereka. Tapi kenapa tiba-tiba muncul di luar daftar itu? Mohon ditanya mereka, keluarkan juga daftar informasi yang dikecualikan. Jangan seakan-akan ini karena isu mencuat tiba-tiba dimunculkan. Iya, maka tadi majelis bertanya kapan itu dilakukan? Ya, di bulan Juli tadi ya. Tanggal berapa? 26 tadi, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekitar tanggal Sebelum ada permohonan. Nah, ini juga edukasi buat termohon. Ya, jadi ketika kita mengecualikan informasi, ada permintaan informasi dan itu dikecualikan, itu haknya publik. Daftar informasi dikecualikan, ya, atau SK uji konsekuensinya. Yang nggak boleh itu dokumennya. Karena hak untuk tahu itu bukan hanya informasi publik yang terbuka, tapi informasi yang dikecualikan pun itu menjadi haknya publik untuk tahu. Iya. Ya. Tapi bukan di dokumennya, karena dokumen itu harus diuji oleh majelis. Begitu, ya. Dokumen ini terbuka atau tidaknya diuji oleh majelis. Kalau boleh Termohon punya hak. Itu memang hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ketika akan melakukan pengecualian informasi, maka mekanismenya harus dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu, ya. Begitu. Di majelis, kalau boleh juga termohon menghadirkan daftar informasi yang dikecualikan sebelum Juli dan sesudah Juli. Supaya Ya, kita fair. lihat aja nanti yang berkaitan dengan pokok perkara ini. Karena kan kita bisa akses di PPID. Ya. Izin ketua. Jadi idealnya untuk pemohon pada saat badan publik Anda mengajukan permohonan, kemudian